Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laras Hati, mahasiswa semester 6 PBA dari IAIN Kediri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan sebuah materi mengenai apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, di sini sebelumnya saya akan memberitahu mengenai kalimat. Nah, jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu ada dua macam, yaitu ada kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Kalau di bahasa Arab itu kalimat biasanya sering kita sebut dengan al-jumlah. Jadi al-jumlah dalam bahasa Arab itu ada al-jumlah ismiyah sama al-jumlah fi'liyah. Terus berikutnya mengenai al-jumlah ismiyah dulu, yaitu kalimat yang berawalan dari kalimat yang diawali dengan isim, yang mana isim tersebut adalah kata benda atau kata sifat. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, kuncinya itu kalau kita mau tahu itu adalah jumlah ismiyah atau fi'liyah, nah di situ dilihat dari susunan kalimatnya. Jadi di dalam jumlah ismiyah itu ada susunan kalimat mubtada dan khobar. Pasti itu, pasti di jumlah ismiyah itu susunan kalimatnya kalimat mubtada sama khobar. Nah, jadi di sini dari susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, saya akan menjelaskan mengenai apa itu mubtada dan apa itu khobar. Nah, di dalam bahasa Arab itu mubtada itu anggap saja mubtada sama khobar itu sama-sama subjek dan predikat. Jadi ibaratkan mubtada itu sebagai subjek dan simpelnya khobar itu sebagai predikatnya. Nah, kalau dijelaskan secara lebih menjabar lagi, yaitu mubtada itu adalah kata yang dijelaskan atau ya yang tadi disebut dengan subjek. Nah, karena itu subjek itu memiliki dua sifat yang harus sama, yaitu berupa ma'rifat, yaitu ma'rifat itu jelas diketahui, khusus lah intinya, yaitu seperti nama orang, terus nama benda, seperti itu. Terus kalau khobar itu kata yang menerangkan mubtada, kata yang menerangkan subjek tadi. Jadi dia itu bisa kita sebut juga sebagai predikat, yang mana sifat yang diperlukan dari predikat tersebut, dari khobar tersebut, yaitu harus nakiroh atau harus bersifat umum yang menjelaskan atau menerangkan mubtada dan tanda i'rabnya. Dan tanda i'rabnya itu juga harus rofa. Nah, jadi tadi khobar itu sebagai penjelas dari mubtada atau predikat tersebut menjadi penjelas dari subjek tersebut. Nah, terus ketika kita ingin mengetahui tentang ketika kita ingin belajar tentang jumlah dalam bahasa Arab itu, kita juga harus mengetahui ciri-cirinya. Nah, jadi jumlah ismiyah ini juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu ya tadi susunan kalimatnya, karena dia ismiyah ya, kita bisa melihat dari segi kalimatnya ismiyah, berarti itu didahului dengan isim. Nah, isim, terus itu ciri yang pertama, didahului dengan isim. Terus yang kedua, kalimat ismiyah ini atau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Nah, yang ketiga yaitu mubtada dan khobar harus sifatnya sama dan bilangannya sesuai. Yang mana yang dimaksud mubtada itu memiliki sifat yang sama, seperti contohnya mubtada mudzakkar. Ketika mubtada itu mudzakkar, jadi khobarnya juga
mudzakkar, harus mudzakkar. Jadi dari segi sifatnya mubtada dan khobar itu harus sama. Jadi begitu pula sebaliknya, kalau mubtada'nya itu berupa muannas, nah nanti khobarnya itu juga harus berupa muannas. Terus yang dimaksud itu tadi kan sifatnya ya, dia laki-laki mengikuti laki-laki, kalau dia perempuan mengikuti perempuan. Nah kalau bilangannya sesuai, yaitu seperti mubtada itu berbentuk mufrad atau muannas atau jamak. Nah nanti kalau mubtada'nya itu bersifat mufrad, nah khobarnya juga itu bersifat mufrad. Terus ketika khobarnya itu bersifat muannas atau berbilang muannas 2 orang, nah nanti khobarnya itu juga muannas, itu pun ketika dia berbentuk jamak. Jadi mubtada khobarnya ini juga harus jamak. Jadi ketika kita melihat jumlah ismiyah itu, kita juga harus melihat dari segi sifatnya dan bilangannya juga harus sama. Itu tadi mufrad muannasnya, terus mudzakkar muannasnya, maaf, atau mufrad muannas jamaknya. Terus ciri yang keempat yaitu mubtada berada di awal kalimat, tidak didahului oleh khobar. Nah, jadi di jumlah ismiyah ini urutan mubtada itu harus berada di awal, tidak boleh. Kan kadang biasanya kita itu menemukan yang namanya istilah khobar muqaddam, mubtada muakhar. Nah, khobarnya itu berada di awal kalimat. Nah, itu bukan termasuk jumlah ismiyah. Jadi yang dinamakan jumlah ismiyah itu ya harus mubtada'nya itu berada di awal kalimat. Nah, di sini kalian teman-teman bisa melihat ya. Teman-teman bisa melihat contohnya. Itu sudah saya masukkan contohnya, al-waladu mujtahidun. Nah, al-waladu mujtahidun itu artinya anak itu rajin. Al-waladu itu merupakan mubtada. Nah, al-waladu itu merupakan isim yang berbentuk mubtada. Terus yang tadi mubtada yang berupa subjek. Terus mujtahidun itu menjadi penjelas dari subjeknya. Jadi al-waladu mujtahidun, dia anak itu rajin. Jadi rajin itu menjadi penjelas dan jadi predikat dari kata subjeknya anak itu tadi. Nah, mujtahidun itu bisa teman-teman lihat sendiri, itu merupakan khobar atau predikat. Berikutnya yaitu al-jumlah yang kedua, yaitu al-jumlah fi'liyah, yaitu bisa kita lihat sendiri itu secara jelas terdiri dari susunan fi'il dan fa'il ya, karena seperti yang saya bilang tadi kan kita bisa melihat ciri-cirinya dari kalimatnya langsung kan, kayak al-jumlah ismiyah tadi berarti berawalan dari isim. Nah, kalau al-jumlah fi'liyah sudah terlihat jelas dari konteks kalimatnya itu al-fi'liyah, berarti itu urutan susunannya terdiri dari fi'il dan fa'il. Terus jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja dalam bahasa Arab. Kalau fa'il itu subjek atau pelaku dalam bahasa Arab ya. Terus ciri-ciri dari jumlah fi'liyah. Jadi kan kita sudah mengenal ciri-ciri dari jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah ini juga mempunyai ciri-ciri yang nggak jauh beda awal-awalnya, yaitu yang mana pada jumlah fi'liyah itu yang pertama ya tadi itu berawalan dari fi'il. Nah, fi'ilnya di sini itu bisa berupa fi'il madi. Nah, fi'il madi itu fi'il yang menjelaskan masa lampau. Nah, masa lampau kata kerja yang lampau atau yang sudah dilakukan. Nah, yang kedua itu bisa juga berupa fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang akan kita lakukan atau sekarang lagi kita lakukan. Jadi sesuatu
kegiatan atau kata kerja yang sekarang kita lakukan atau akan kita lakukan, nah itu disebut dengan fi'il mudhari. Terus yang ketiga itu juga bisa berupa fi'il amar, yang mana fi'il amar itu adalah kata perintah, yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah gitu. Terus yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu mengandung makna perbuatan, pekerjaan atau apapun yang dilakukan. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan fi'il, entah itu nanti dia masuk fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar. Terus yang ketiga yaitu mengandung keterangan waktu, ya seperti saya sebutkan tadi. Jadi fi'il itu mengandung keterangan waktu, jadi kayak fi'il madhi tadi lampau atau sudah dilakukan gampangnya. Terus kalau fi'il mudhari yang sekarang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Terus kalau fi'il amar itu merupakan perintah, jadi entah itu perintah yang akan dilaksanakan besok atau sekarang, harus disuruh gitu, itu merupakan mengandung keterangan waktu. Terus yang keempat yaitu terdiri atas susunan fi'il dan fa'il, yang seperti kita tahu dari awal, yaitu susunan jumlah fi'il terdiri dari fi'il dan fa'il. Terus berikutnya nah di sini juga saya sudah mencantumkan contoh dari jumlah fi'liyah ya. Di situ teman-teman bisa lihat kataba tholibu ad-darsa. Kataba at-tholibu ad-darsa yaitu kataba itu merupakan fi'il, terus at-tholib itu merupakan fa'il. Nah, ada ad-darsa itu dia merupakan maf'ul. Biasanya memang kalau kita melihat konteks al-jumlah atau kalimat fi'liyah itu biasanya dia ada ketambahan objeknya, yaitu yang biasanya sering kita lihat yang biasanya sering kita sebut dengan maf'ul. Contohnya seperti itu ya, teman-teman bisa lihat. Kataba yaitu siswa, kataba thalib siswa itu menulis, ad-darsa pelajaran. Nah, kataba itu berupa fi'il, at-thalibu itu merupakan fa'il, itu subjeknya. Terus ad-darsa itu merupakan objek, yaitu maf'ul, benda yang dikenai pekerjaan tersebut. Nah, terus sini juga saya menyantumkan perbedaan dari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, jadi dari jumlah ismiyah dan fi'liyah itu juga mereka memiliki perbedaan. Sudah terlihat ya, dari ciri-cirinya itu sudah terlihat. Di sini yang paling dominan yaitu yang pertama, jumlah ismiyah itu ya didahului oleh isim atau kata benda, sedangkan jumlah fi'liyah itu didahului dengan kata kerja. Tadi sudah saya jelaskan ya di awal, merupakan perbedaan yang sudah terlihat. Kalau yang ismiyah yaitu didahului dengan isim, terus fi'liyah itu didahului dengan fi'il. Terus yang kedua, struktur atau susunan dalam jumlah ismiyah terdiri atas mubtada dan khobar, sedangkan susunan kalimat pada jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, atau biasanya juga pada susunan kalimat jumlah fi'liyah itu juga biasanya ada ketambahan subjeknya atau maf'ulnya, maf'ul bihnya. Ciri-ciri yang ketiga atau perbedaan yang ketiga yaitu jenis serta jumlah mubtada wajib sama dengan khobar. Nah, sedangkan untuk fi'il itu wajib tetap mufrad ketika fa'il jumlahnya lebih dari satu. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, kalau ketika susunan ismiyah itu mubtada dan khobarnya itu harus sama, entah itu berupa sifatnya atau bilangannya. Jadi kalau
Kalau di jumlah ismiyah itu kan mubtada'nya harus sama sifat dan bilangannya sama khobarnya. Tapi kalau yang di jumlah fi'liyah itu fi'ilnya itu wajib mufrad. Walaupun nanti fa'ilnya itu dia berupa jamak, berupa mufrad, berupa muannas, tapi fi'ilnya itu harus tetap mufrad. Nah, itu contoh perbedaan yang paling apa ya, paling signifikan atau paling terlihat lah, paling nampak antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tersebut. Nah, sekian dari saya. Berikut beberapa materi yang bisa saya sampaikan mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.